Halo Sobat Film, selamat datang di Kamera Film, Kamar Review Film. Salam jumpa dengan saya, Paul Heruwibowo. Ini adalah episode pertama. Pada episode ini, saya akan mereview sebuah film pendek yang berjudul Tilik yang saat ini sedang viral di berbagai media sosial. Namun sebelumnya saya berharap agar Sobat Film dapat like, share, komen, dan subscribe kanal ini agar dapat mengikuti episode review film lainnya. Mari kita mulai. Tilik adalah sebuah film pendek yang diproduksi oleh Rafa Kana Films pada tahun 2018. Disutradarai oleh Wahyu Agung Prastyo, seorang sutradara muda yang potensial. Film Tilik sudah memperoleh banyak penghargaan. Salah satunya tahun 2019, film ini mendapat penghargaan di Amsterdam. Mari kita saksikan cuplikan atau trailer film ini. Ya cah wedok nyambut gawe tur ya duwite kok langsung akeh barang kuwi lho. Kan ya pertanyaan ta nek ngono kuwi iki ora. Jenengan ki kok yo, mbok yo ora waton nek ngendikan. Film Tilik itu menjadi trending topic. Ya. Diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dan sampai hari ini sudah ditonton lebih dari 4 juta viewer. Luar biasa. Dan film ini juga didiskusikan oleh banyak orang. Ada yang memberikan pujian, ada yang memberikan kritik, ada juga yang memberikan keberatan-keberatan lainnya. Dan tentu saja, di balik kesuksesan sebuah film atau fenomena kultural seperti ini, kita juga menemukan sejumlah meme yang beredar luas. Seperti ini misalnya. Ya. Jadi sebenarnya, film Tilik ini memiliki sinopsis yang cukup sederhana. Kenapa disebut sederhana? Ada dua alasan. Yang pertama, film ini memiliki alur maju. Nah, sebagai film yang memiliki alur maju, film Tilik ini tidak memiliki kompleksitas persoalan. Konflik yang terbangun itu tidak begitu banyak, ya. Mungkin konfliknya hanya tunggal. Nanti kita akan melihat dari beberapa penjelasan yang saya lakukan, bagaimana memang sungguh film ini sebenarnya adalah sebuah film yang sangat sederhana. Film ini bercerita tentang sekelompok ibu-ibu yang berniat untuk menengok, menjenguk, atau dalam bahasa Jawanya tilik, ibu lurah yang sedang dirawat di rumah sakit dengan menggunakan sebuah truk. Dalam perjalanan, beberapa tokoh cerita seperti Bu Tejo, Butri, Yusam, dan Yuning itu terlibat dalam debat kusir yang sengit mengenai seorang kembang desa yang bernama Dian. Bagi Bu Tejo dan Butri, Dian adalah seorang wanita penggoda yang sering bepergian dengan berbagai lelaki. Namun bagi Yuning, pendapat Bu Tejo dan Butri itu adalah hoaks dan sekaligus fitnah yang keji. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam film ini kita menemukan antagonisme antara Bu Tejo dan Yuning. Antagonisme itu tidak hanya ditunjukkan melalui debat kusir yang mereka lakukan, tetapi secara sinematografis, sutradaranya menyusun antagonisme itu dengan sangat cantik, dengan sangat indah, dengan sangat estetis. Ia menggunakan layar lebar dan juga
posisi-posisi yang sangat menarik untuk diperhatikan, sehingga penonton dapat melihat bahwa antagonisme itu sungguh nyata. Yang kedua, tentu saja kita patut memberikan acungan jempol kepada para pemainnya yang cukup menjiwai karakteristik setiap tokoh masing-masing. Dalam antagonisme itu, baiklah kita juga melihat karakteristik masing-masing tokoh. Mungkin menurut saya, karakteristik inilah yang menarik, sehingga cukup berkesan di hati para penonton. Entah berkesan karena begitu benci dengan salah satu tokoh, atau berkesan karena begitu merasa terwakili oleh salah satu tokoh di dalam film ini. Kita akan mulai dengan karakteristik Butejo. Posisi Butejo sebagai pusat informasi itu sudah terlihat sejak awal. Secara sinematografis, ia ditempatkan di tengah-tengah, posisi yang sebenarnya sangat strategis untuk berbicara. Di depan, di belakang, di samping, suaranya terdengar. Dan juga suaranya itu cukup terdengar dengan keras. Sebagai pusat informasi, Butejo adalah orang yang serba tahu. Seolah-olah ia sungguh mengetahui seluk-beluk hal ihwal tentang Dian misalnya. Butejo juga adalah orang yang pintar berretorika. Sejumlah kalimat yang ia mainkan itu selalu memberikan jejak tentang pertanyaan retoris. Dengan demikian, para pendengarnya pun bisa terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Butejo. Butejo juga adalah orang yang begitu melek gawai, sehingga ia bisa selalu up to date dengan berbagai persoalan. Kemana-mana membawa handphone, dan handphonenya ini cukup bagus, ya, cukup besar, bisa menyimpan foto yang begitu banyak, juga menyimpan informasi yang begitu banyak. Dia memiliki kemampuan persuasif. Mungkin ini bagian juga dari kepandaiannya dalam berretorika. Sehingga salah satunya adalah ia begitu pandai menghubung-hubungkan. Ini perlu ditegaskan ya, menghubung-hubungkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak logis. Mungkin bagi beberapa penonton, mereka mengira bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh penulis naskah. Tetapi menurut saya, pernyataan-pernyataan yang tidak logis ini justru sebenarnya memang harus hadir untuk menguatkan betapa Butejo ini memang memiliki kemampuan persuasif. Saya hampir menyebut sebagai seorang provokator. Karena memang kemampuan itulah yang harus dimiliki. Dan satu hal lagi yang menarik adalah dia cenderung politis. Karena apa? Selalu memiliki pamrih di setiap tindakan dan kata-katanya. Kalau sobat film memperhatikan bagaimana Butejo memberikan uang kepada Gotrek, supir truk itu, sobat film pasti melihat bahwa sebenarnya uang yang diberikan itu bukan berasal dari ketulusan hatinya, tetapi karena ada niat tertentu berkaitan dengan pencalonan suaminya menjadi lurah periode berikutnya. Lalu bagaimana dengan Yuning? Yuning memiliki karakteristik yang tentu saja berbeda. Seperti bumi dan langit. Yuning adalah orang yang mau peduli dan penuh perhatian. Ia adalah orang yang mungkin satu-satunya yang memperhatikan kondisi kesehatan ibu lurah. Kehadiran para ibu di dalam truk itu salah satunya adalah inisiatif yang disampaikan oleh Yuning. Inisiatif yang dimulai oleh Yuning. Dan memang betul bahwa di dalam cerita kita melihat bagaimana ia memiliki sifat-sifat yang terpuji dan mulia. Ia tidak suka dengan kepalsuan, dengan berita bohong atau gosip. Karena itu ia seolah-olah mati-matian meminta kepada Butejo untuk tidak membicarakan hal-hal yang buruk mengenai Dian. Ia berpikir positif meskipun kita tahu bahwa ia begitu naif, begitu polos. Ia tidak pandai untuk mempengaruhi orang lain. Kemampuan kata-katanya sangat terbatas
bila dibandingkan oleh Bu Tejo. Ia juga tidak melek gawai, sehingga bahkan ia tidak mampu mengikuti perkembangan berita. Ia juga tidak pernah melihat kondisi HP-nya apakah sudah mati atau tidak, dan seterusnya. Sehingga kabar yang diberitakan oleh Dian pun tidak dibacanya. Singkat kata, Yuning ini adalah orang yang berhati tulus. Dia tidak memiliki pamrih apapun. Dia tidak politis. Dia adalah orang yang sederhana. Yang menarik adalah klimaks cerita. Oh no! Jadi setibanya di rumah sakit, setelah melewati perjuangan yang luar biasa di atas truk, para ibu itu diberi kabar oleh Dian dan juga Fikri, putra Ibu Lurah, bahwa Ibu Lurah itu ternyata tidak bisa dijenguk karena masih berada di ICU. Tentu saja hal ini mengecewakan. Dan ini berimplikasi pada antagonisme antara Bu Tejo dan Yuning. Orang kemudian bisa saja melihat, apakah itu berarti bahwa Yuning dikalahkan oleh Bu Tejo? Karena dari mimik muka yang ditampilkan oleh Bu Tejo, bahwa ternyata Bu Lurah tidak dapat ditemui karena masih di ICU, terlihat bahwa mimik mukanya begitu berbeda dibandingkan dengan mimik muka Yuning yang kemudian menampakkan kesedihan yang cukup besar. Nah, ini kata-kata yang menurut saya sedikit nyelekit. ini kata-kata ini muncul di tengah-tengah yang menurut saya semacam apa, entah ditambahkan atau apa, tetapi ini menarik ya. Mungkin ini menjadi pesan dari pembuat film atau penulis naskah atau siapapun di sini ya. Jadi nyebarin kabar yang nggak jelas itu termasuk fitnah nggak ya? Nah, ini kita mengalami dilema. Ini kita mengalami sebuah persoalan yang di satu sisi kita percaya bahwa kabar yang nggak jelas itu mungkin fitnah. Tetapi kita juga menemukan kenyataan bahwa ternyata kabar yang nggak jelas itu adalah sebuah kebenaran juga. Ini hal yang menarik, yang menurut saya fokus ini seringkali tidak diperhatikan secara jelas oleh para penonton. Padahal ini bisa jadi, ini menurut saya, bisa jadi ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Tentu saja pemberitahuan bahwa Ibu Lurah tidak dapat dikunjungi atau tidak dapat ditilii memberikan respon yang berbeda kepada Yuning dan Bu Tejo. Yang pertama tentu saja kita berbicara mengenai respon yang diperlihatkan oleh Yuning. Yuning merasa sedih, jelas. Karena apa? Dia tidak bisa menjenguk atau berjumpa dengan Ibu Lurah. Dia merasa sedih karena intensinya yang paling utama adalah dia ingin bertemu dengan Bu Lurah. Ini memang menandakan bahwa Yuning adalah orang yang tulus, orang yang memiliki perhatian, hati yang besar, hati yang sederhana. Respon yang kedua adalah bahwa memang Yuning sedih. Karena apa? Ia merasa bersalah. Perjalanan yang mereka lakukan ini tampak sia-sia. Nah, di sini yang menarik ya, bagaimana ketika kabar bahwa Ibu Lurah tidak dapat dijenguk. Para ibu yang tadinya diam selama perjalanan itu baru berbicara keras ya. Mereka menunjukkan kekecewaannya yang luar biasa. Mungkin ini juga yang menjadi beban bagi Yuning. Lalu bagaimana dengan Bu Tejo? Sebaliknya tentu saja, Bu Tejo merasa senang. Karena apa? Karena dia merasa menang atas Yuning. Ini hal yang juga perlu kita perhatikan. Kita bisa senang ketika kita merasa menang. Yang kedua, Bu Tejo merasa bangga. Karena apa? Karena ia bisa memberikan solusi kepada para ibu yang kecewa. Ingat, dia bilang, ya jadi wong ki sing solutif. Dia memberikan solusi yang menurut saya sangat jitu, yaitu mengarahkan truk ke pasar Beringajo untuk berbelanja. Berbelanja itu menjadi semacam katarsis, menjadi semacam tombo hati, ya, obat kekecewaan.
Dan ini juga menarik. Kita bertemu dengan stereotipe atau bagaimana? Mungkin ini adalah semacam cultural stereotypes. Tetapi kita juga perlu melihat lagi apakah memang maksud dari cerita ini hanya diarahkan pada hal-hal itu saja. Nah, ini yang menurut saya juga perlu diperhatikan pada akhirnya. Dian yang selama perjalanan itu menjadi objek gibah Bu Tejo dan teman-teman, ternyata menguak ceritanya sendiri. Yaitu di akhir cerita, Dian yang kalau menurut saya melihat bahwa dia sebagai orang yang baik-baik ya. Bajunya sopan, ya. Pembawaannya, wajahnya juga baik-baik saja, tidak terlihat sebagai orang yang bermasalah. Meskipun kita tahu masalah itu ternyata ada di dalam diri setiap orang begitu. Ada secara laten, secara tidak terlihat. Tetapi di akhir cerita kita bisa mengintip sedikit apa yang sebenarnya terjadi dengan Dian. Dian terlihat bersama dengan seorang lelaki tua di dalam mobil sedan. Lelaki itu adalah ayah Fikri, suami dari ibu lurah yang sakit. Yang celakanya tidak pernah diceritakan selama dalam perjalanan itu. Karena fokusnya adalah Dian. Hal yang menarik adalah bahwa lelaki yang dimaksud itu, yaitu suami dari ibu lurah yang sakit itu memberikan semacam kelegaan, semacam penguatan dan keteguhan kepada Dian yang sebenarnya dia tidak mau sembunyi lagi dalam situasi seperti ini. Kata-katanya menarik. Ada semacam sentuhan religiositas yang menurut saya itu luar biasa kuat, tetapi menjadi begitu paradoks ya. Tenangkanlah pikiranmu. Kamu harus sabar. Percayalah padaku. Seperti apa ya? Kata-kata yang memang membuat kita menjadi teguh, menjadi tidak galau ya. Nah, ini yang menarik. Apakah memang hal ini juga menjadi bagian dari kontradiksi film ini? Itu kita perlu bicara lebih banyak. Tetapi ini yang menarik. Yaitu refleksi dari ini semua. Saya merasa bahwa film Tilik ini setidaknya memberikan 5 hal yang bisa kita refleksikan. Yang pertama adalah film Tilik ini menunjukkan kepada kita bagaimana informasi dan pengetahuan dikelola masyarakat pada masa kini, terutama masyarakat Indonesia. Ingat, mungkin kita yang menonton berada di kota, tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di desa? Apakah memiliki pola yang sama? Atau tidak? Ini hal yang sebenarnya juga bisa memberikan tilikan sosiologis bagi kita. Bagaimana informasi dan pengetahuan itu dikelola, diadopsi, dan juga kemudian dikembangkan oleh masyarakat pada masa kini. Yang kedua, meski berbagai berita dan informasi hadir dengan cepat di jari kita, ya, di telapak tangan kita, begitu ya, di genggaman kita, itu berita yang tersebar dari mulut ke mulut ternyata masih begitu kuat untuk membentuk opini dan pendapat. Saya tidak tahu apakah ini memang khas dari kita, orang Indonesia. Lalu yang ketiga, film ini mengajak kita untuk berkaca. Dasarnya jelas bahwa film adalah refleksi dari realisme, dari kenyataan kita. Maka film ini juga menjadi sebuah kaca, sebuah cermin. Apakah dalam kehidupan ini kita lebih ingin berperan sebagai Bu Tejo, Butri, Yusam yang lebih senang membicarakan keburukan orang lain, atau lebih ingin berperan seperti Yuning yang begitu tulus dan penuh perhatian, atau lebih ingin berperan sebagai ibu-ibu lainnya yang tampaknya diam tetapi bisa bersuara keras bila kecewa, atau lebih ingin berperan sebagai Dian yang pandai bersandiwara dengan keadaan.
Yang keempat adalah film ini secara lugas menunjukkan kepada kita bahwa berita kasak-kusuk atau hoax atau apapun namanya yang tampaknya tidak bertanggung jawab itu bisa dimungkinkan untuk hadir sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Meski kebenaran itu tidak ternyatakan di tempat yang terang. Tadi kita tahu bahwa ternyata apa yang digibahkan oleh Bu Tejo itu terjadi di dalam diri dia. Maka apakah memang berita hoax itu perlu kita tanggapi sebagai hoax? Atau ini semacam bagian juga dari kewaspadaan kita? Maka karena itu, janganlah pula kita meremehkan berita kasak-kusuk itu dengan sikap skeptis, melainkan dengan sikap kritis. Kita tidak perlu juga untuk dengan mudah mengatakan, oh itu hoax, sudah abaikan saja. Kita perlu juga untuk menelisik lebih dalam, apakah memang hoax ini memiliki potensi sebagai kebenaran atau tidak. Yang terakhir, film ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk penafsiran yang kita pilih agar kita dapat memperoleh makna. Bukankah kita berdiri di atas roda truk yang sama? Dengan sesuka hati kita bisa memilih untuk berdiri atau duduk di tengah, di belakang, di pinggir, atau di depan. Bebas, kita mau bersama siapapun, silakan. Kita juga bisa memilih untuk terus berbicara, menyangkal, diam, masuk angin, atau tetap menyetir. Namun ingatlah, ketika truk ini mogok, ketika truk ini tidak berjalan, kita harus siap turun untuk bekerja sama dan menyatukan kekuatan. Saya rasa review singkat ini semoga dapat bermanfaat bagi sobat ini. Terus dukung dunia